Yo, halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan anime Nisekoi versi live action. Namun kalau ada salah dalam hal ceritakannya, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Chijurako. Ichijo merupakan seorang anak tunggal dari geng Yakuza di kota itu. Dan karena hal itulah yang akhirnya membuat Ichijo selalu ditakuti oleh teman-temannya. Selain itu, Ichijo juga mempunyai sebuah masa lalu yang belum terungkap. Masa lalu Ichijo itu adalah Ichijo dulu pernah membuat janji dengan seseorang perempuan, tetapi Ichijo tidak begitu ingat lagi dengan wajah dan nama wanita itu. Selain itu, Ichijo hanya mempunyai satu petunjuk, yaitu sebuah kalung leonten yang terkunci. Dan yang memiliki kunci kalung itu adalah pastilah wanita yang dulu pernah membuat janji dengan Ichijo. Berbekal kalung itu, Ichijo pun berharap bisa bertemu lagi dengan wanita masa lalunya itu. Hingga pada suatu hari, Ichijo datang terlambat ke sekolahnya. Menyadari hal itu pun, akhirnya langsung bergegas berangkat menuju sekolahnya. Lalu Ichijo pun akhirnya tiba di sekolahnya. Namun di saat Ichijo mau berjalan menuju kelasnya, tiba-tiba saja ada seseorang wanita yang melompat di atas kepala Ichijo. Akibat kejadian itu, Ichijo pun akhirnya kehilangan kalung leontennya. Ichijo menyadari hal itu pun langsung berusaha mencari kalung leontennya itu. Lalu pada Ichijo sedang sibuk mencari kalungnya, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang datang menghampiri Ichijo sambil membawa kalung leonten Ichijo di tangannya. Dan wanita itu adalah Onidera. Onidera merupakan teman masa kecil Ichijo. Selain itu, Ichijo pun juga mempunyai perasaan kepada Onidera. Akan tetapi, Ichijo masih memendam perasaannya itu. Ichijo melihat hal itu pun akhirnya langsung senang melihatnya. Lalu setelah itu, Ichijo pun memutuskan untuk langsung menuju ke kelasnya. Pada saat Ichijo sedang berada di kelasnya, Ichijo pun mendapat pemberitahuan dari gurunya bahwa hari ini kelas Ichijo kedatangan murid baru. Dan ternyata, murid baru itu adalah wanita yang telah melempati Ichijo. Selain itu, Ichijo pun akhirnya tahu siapa nama wanita itu. Nama wanita itu adalah Kinsake Chintage. Ichijo melihat hal itu pun akhirnya langsung marah-marah kepada Kinsake. Kinsake mendengar hal itu pun akhirnya juga langsung marah kepada Ichijo. Semenjak saat itu, Ichijo dan Kinsake pun akhirnya saling membenci. Pada suatu hari, ayahnya meminta Ichijo untuk berpacaran bohongan dengan seseorang anak dari geng lain. Tujuannya adalah agar geng itu tidak menyerang geng ayah Ichijo. Mendengar hal itu, Ichijo pun terpaksa menurutinya. Namun pada saat Ichijo melihat anak geng itu, Ichijo pun langsung berniat menolak permintaan ayahnya itu. Sebab wanita itu adalah Kinsake. Namun karena tidak ada pilihan lain, Ichijo pun akhirnya terpaksa melanjutkan permintaan ayahnya itu. Semenjak hari itu, Ichijo dan Kinsake pun akhirnya menjadi pacar bohongan. Selain itu, kabar mereka pacaran pun akhirnya juga diketahui oleh semua teman-teman di kelasnya. Semua teman-temannya pun langsung mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Mendengar hal itu, Ichijo dan Kinsake pun hanya bisa diam saja. Hal itu disebabkan karena anak buah geng Kinsake selalu saja mengawasi mereka kemanapun mereka pergi. Walaupun pada mulanya mereka saling membenci, namun sering berjalannya waktu, hubungan mereka pun akhirnya menjadi akrab. Hal itu disebabkan karena sifat Ichijo yang selalu berusaha membantu Kinsake. Selain itu, Kinsake pun juga akrab dengan semua teman-teman Ichijo, termasuk Onidera. Pada suatu hari, kelas Ichijo pun kembali kedatangan murid baru. Dan nama murid baru itu adalah Tachibana Marika. Melihat Ichijo, Tachibana pun langsung memeluknya dengan erat. Selain itu, Tachibana pun juga mengatakan bahwa dia ingin mengajak Ichijo untuk menikah dengannya. Mendengar hal itu, Ichijo pun langsung bingung mendengarnya. Lalu Ichijo pun langsung meminta Tachibana untuk menjelaskan maksud Tachibana itu yang ingin menjadikan Ichijo sebagai suaminya. Mendengar hal itu, Tachibana pun langsung menjelaskan bahwa Ichijo dulu pernah membuat janji kepadanya bahwa Ichijo akan menikahinya. Mendengar hal itu, Ichijo pun hanya bisa terdiam. Melihat hal itu, Kinsake pun langsung datang membantu Ichijo. Lalu Kinsake pun meminta Tachibana untuk menjauhi Ichijo, sebab dia merupakan pacar Ichijo, walaupun sebenarnya cuma pacar bohongan saja. Lalu semenjak hari itu, Tachibana pun akhirnya selalu saja mengawasi Ichijo dan Kinsake. Selain itu, Tachibana pun juga selalu berusaha mendekati Ichijo. Tujuannya adalah agar Ichijo bisa jatuh cinta kepadanya.
Di sisi lain, ternyata Onodera juga ada perasaan kepada Ichijo. Namun Onodera tidak bisa mengungkapkan perasaannya itu. Hal itu disebabkan karena Ichijo sudah menjadi pacar Kinsake. Selain itu, hubungan Ichijo dan Kinsake pun akhirnya juga jadi semakin akrab. Yang akhirnya membuat Kinsake pun juga mulai ada perasaan dengan Ichijo. Namun Kinsake memendam perasaannya itu. Pada suatu hari, kelas Ichijo mendapat sebuah pemberitahuan bahwa kelas Ichijo ditunjuk oleh sekolahnya untuk menjadi panitia penyelenggara acara di sekolahnya. Mendengar hal itu, teman-teman Ichijo pun langsung berniat mempentaskan cerita Romeo dan Juliet. Dan yang ditunjuk menjadi Romeo adalah Ichijo, sementara yang menjadi Juliet adalah Kinsake. Semenjak hari itu, Ichijo dan Kinsake pun akhirnya jadi sering bersama. Hal itu disebabkan karena memang peran mereka yang mengharuskan mereka berlatih bersama. Hingga pada suatu hari, Kinsake pun memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Ichijo. Ichijo yang mendengar hal itu pun langsung tertawa sambil mengejek Kinsake. Sebab Ichijo beranggapan kalau Kinsake hanya bercanda saja. Kinsake mendengar hal itu pun akhirnya langsung sedih mendengarnya. Sebab Kinsake beranggapan kalau Ichijo tidak pernah menyukainya. Selain itu, Kinsake pun juga mengetahui ternyata Onodera mempunyai sebuah kalung kunci yang mirip bentuknya dengan kalung milik Ichijo. Melihat hal itu, Kinsake pun akhirnya berencana menyatukan Ichijo dan Onodera. Hal itu disebabkan karena Kinsake beranggapan bahwa wanita masa lalu Ichijo itu adalah Onodera. Sebab Onodera mempunyai kalung kunci yang sangat mirip bentuknya dengan milik Ichijo. Keesokan harinya, Kinsake pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari peran menjadi Juliet. Lalu Kinsake pun langsung meminta Onodera untuk menggantikan perannya itu. Ichijo mendengar hal itu pun akhirnya langsung kaget mendengarnya. Lalu Ichijo pun langsung berusaha membujuk Kinsake untuk membatalkan niat Kinsake itu. Namun sayang, usaha Ichijo itu sia-sia. Sebab Kinsake tetap saja tidak ingin membatalkan niatnya itu. Yang akibat kejadian itu, hubungan Ichijo dan Kinsake pun akhirnya jadi renggang. Selain itu, Kinsake pun juga memberitahu Onodera bahwa dia hanya berpacaran bohongan saja dengan Ichijo. Onodera yang mendengar hal itu pun akhirnya langsung terkejut mendengarnya. Lalu semenjak saat itu, peran Juliet pun akhirnya digantikan oleh Onodera. Namun di saat acara mau dimulai, tiba-tiba saja ada sebuah insiden yang membuat kaki Onodera terluka. Kinsake mengetahui hal itu pun akhirnya langsung berangkat memeriksa Onodera. Melihat Kinsake, Onodera langsung meminta Kinsake untuk menggantikan perannya. Walaupun pada mulanya Kinsake menolak, namun karena tidak tega melihat Onodera, Kinsake pun akhirnya terpaksa menerimanya. Lalu acara mereka pun akhirnya dimulai. Walaupun pada mulanya sedikit ada kesalahan, namun berkat kerjasama Ichijo dan Kinsake, acara mereka pun akhirnya sukses. Selain itu, berkat acara itu, Ichijo pun akhirnya menyadari perasaan Kinsake yang sebenarnya. Ternyata sudah jatuh cinta kepadanya. Lalu setelah acara selesai, Onodera pun meminta ke Ichijo untuk menemuinya. Ichijo mengetahui hal itu pun akhirnya langsung menemui Onodera. Melihat Ichijo, Onodera pun langsung menyatakan perasaannya kepada Ichijo yang selama ini ternyata sudah menyukai Ichijo. Selain itu, Onodera pun juga langsung memperlihatkan kalung kuncinya kepada Ichijo. Lalu setelah itu, mereka pun akhirnya langsung membuka isi lonten milik Ichijo. Dan ternyata isinya adalah 2 cincin kecil. Walaupun mengetahui semuanya, Ichijo pun terpaksa menolak cinta Onodera itu. Sebab yang dia cintai sekarang adalah Kinsake. Mendengar hal itu, Onodera pun hanya bisa bersabar mendengarnya. Lalu setelah itu, Ichijo pun memutuskan untuk mencari Kinsake. Namun sayang, Ichijo tidak berhasil menemukan Kinsake dimanapun. Lalu Ichijo pun dapat info dari gurunya bahwa Kinsake akan kembali ke negaranya dan sekarang sedang berangkat menuju bandara. Mendengar hal itu, Ichijo pun langsung terkejut mendengarnya. Lalu setelah itu, Ichijo pun langsung berniat untuk menyusul Kinsake ke bandaranya. Selain itu, Tachibana pun ternyata juga memutuskan untuk membantu Ichijo untuk menemui Kinsake. Hal itu disebabkan karena tidak ingin Ichijo menjadi sedih karena ditinggalkan oleh Kinsake. Dan akhirnya setelah melewati berbagai halangan, Ichijo pun akhirnya berhasil tiba di bandara. Walaupun telah berhasil tiba di bandara, akan tetapi Ichijo datang terlambat karena pesawat yang ditumpangi Kinsake sudah mau berangkat. Ichijo melihat hal itu pun akhirnya langsung berusaha menghentikan pesawat itu. Kinsake mengetahui hal itu pun akhirnya langsung menyuruh pilot itu untuk menghentikan pesawat itu. Lalu pesawat itu pun akhirnya langsung berhenti. Lalu Kinsake langsung turun menghampiri Ichijo. Melihat Kinsake, Ichijo pun langsung menyatakan perasaannya kepada Kinsake. Mendengar hal itu, Kinsake pun akhirnya langsung bahagia mendengarnya. Lalu Kinsake pun langsung memeluk Ichijo. Setelah itu mereka pun akhirnya kembali bersama lagi.
Selain itu, semenjak hari itu mereka pun akhirnya resmi berpacaran dan akhirnya hidup bersama selamanya. Nah, akhirnya ceritanya pun tamat. Nah, itulah alur cerita kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Kalau ada salah kata kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Yo, untuk video kita kali ini sampai sini aja ya. Thank you for watching. Bye bye.